Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan membahas tentang sensor MPU6050, di mana fungsi dari sensor ini sebagai sensor akselerometer dan giroskop yang memiliki 6 aksis motion tracking, terdiri dari 3 aksis giroskop yaitu sebagai perputaran, 3 aksis akselerometer sebagai pergeseran. Nah, biasanya sensor ini diimplementasikan pada HP ya. Jadi kalau misalkan di HP itu kan ada fitur ketika layarnya atau HP-nya kita putar, maka otomatis layarnya juga ikut berputar tampilan layarnya. Nah, fitur itu menggunakan sensor MPU6050 ini ya teman-teman. Jadi kenapa layarnya bisa seperti itu? Karena adanya sensor MPU6050. Nah, MPU6050 ini memiliki komunikasi I2C ya, jadi pin yang digunakan SCL SDA ini saja, dimana memiliki sumber tegangan inputnya 3,3 sampai 5 volt, karena di sini sudah ada regulator tegangan 3,3 volt ini. Nah, makanya kita bisa menggunakan range tegangan 3,3 sampai 5 volt. Dan pin yang digunakan hanya 4 saja, yaitu VCC, ground, SCL, dan SDA. Nah, biasanya saat kita beli, kita disediakan pin header bengkok dan lurus. Nah, teman-teman bisa pilih pin header mana yang ingin digunakan. Nah, di sini nanti saya akan gunakan pin header yang bengkok, lalu kita pasang, lalu kita solder ya, biar kita bisa gunakan, lalu kita pasang dengan kabel jumper nantinya. Yang nantinya akan kita coba juga untuk memprogram sensor MPU6050 ini dengan menggunakan Arduino. Nah, sekarang saya akan solder dulu untuk kaki-kaki pin headernya. Oke, sudah saya solder untuk pin header bengkoknya. Di sini saya gunakan pin headernya yang model bengkok ya. Nah, di sini nanti kita akan program yaitu mengontrol motor servo ini dengan menggunakan sensor MPU6050 ini ya. Nah, untuk alat yang dibutuhkan yaitu tentunya sensor MPU650, lalu ada motor servo di sini. Lalu juga ada Arduino Uno, dan ada juga pin jumper. Nah, ini ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara wiringnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana wiring diagram dari sensor MPU6050 ya. Dimana sensor MPU650 ini saya hubungkan dengan motor servo juga, yang nantinya untuk mengkontrol dari motor servo tersebut. Nah, di sini saya gunakan juga untuk Arduino Uno sebagai kontrolernya. Nah, jadi untuk motor servo memiliki 3 pin ya. Jadi kabel coklat ini terhubung dengan ground, lalu kabel warna merah ini terhubung dengan VCC atau 5 volt, lalu kabel warna kuning itu dihubungkan dengan pin PWM yang ada di Arduino Uno. Nah, di sini saya hubungkan dengan pin nomor 9. Lalu untuk sensor MPU6050-nya VCC dihubungkan bisa ke 5 volt atau ke 3,3 volt ya, karena range tegangan dari sensor MPU6050 ini berkisar antara 3,3 sampai 5 volt. Nah, jadi bebas bisa dipasangkan ke 5 volt V-in atau 3,3 volt. Lalu groundnya dihubungkan dengan ground. Lalu pin SCL-nya dari MPU6050 karena komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi I2C dihubungkan ke pin A5, lalu pin SDA-nya dihubungkan ke pin A4. Nah, jadi seperti itu wiring diagram dari kontrol motor servo yang bisa dikontrol dengan menggunakan MPU6050. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara pemrogramannya.
Nah, ini adalah program dari kontrol servo dengan sensor MPU 6050 ya. Nah, sebelum kita memulai memprogram, teman-teman harus download dulu library dari Adafruit MPU 6050-nya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga untuk link dari library-nya. Nah, nanti saya paketkan sekalian dengan source kodenya di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek di deskripsi nanti library dari Adafruit MPU 6050 dan source kode dari Arduino-nya ini ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau di library Adafruit MPU 6050 ini nanti ada Adafruit MPU 6050.h. Nah, jadi library ini yang kita perlukan. Nah, makanya kita harus download dulu Adafruit MPU 6050. Teman-teman bisa juga download di GitHub atau bisa nanti teman-teman ambil dari link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi nanti ya. Nah, cara install library-nya bisa dipilih include library, lalu pilih add zip library, lalu teman-teman masukkan file zip yang kalian dapatkan dari GitHub ini nanti. Nah, caranya download GitHub tinggal klik kode lalu tinggal download zip saja ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bisa tonton video saya yang tutorial cara install library, juga ada di video saya yang lainnya. Nah, di sini saya deklarasikan dulu untuk sensor gyro acceleronya yaitu MPU 6050 dan dideklarasikan untuk servonya. Nah, di sini untuk servonya saya namakan MyServo, untuk sensor MPU 6050-nya saya beri nama MySensor. Nah, jadi harus menggunakan serial begin ya. Serial beginnya yaitu 115200. Nah, ini untuk mendeklarasikan motor servonya di pin 9 ya. Nah, ini untuk mendeklarasikan bahwa saat memulai programnya nanti, saat ketika habis dimatikan lalu dinyalakan, dia akan menulis bahwa sudut dari motor servonya harus berada di sudut 0. Jadi mulainya biar harus selalu di 0 ya. Nah, ini untuk pendeklarasian dari sensor acceleronya, range-nya berapa yang digunakan. Nah, jadi range dari accelerometer ini kan ada beberapa range ya. Nah, untuk gyronya pun juga ada range-nya. Teman-teman bisa pilih di sini, bisa rubah. Lalu untuk set filter bandwidth-nya juga bisa teman-teman rubah sesuai keinginan teman-teman. Lalu dengan delay pembacaan sensornya yaitu sekitar 100 milisecond. Nah, sekarang masuk ke fungsi void loop-nya. Nah, ini adalah fungsi untuk pemanggilan dari acceleronya nanti, akselerasinya. Yang dibaca hanya di sumbu Y saja ya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi akselerasi untuk menggerakkan fungsi servonya, untuk menggerakkan motor servonya itu menggunakan fungsi akselerasi. Nah, makanya di sini saya beri nama integer ACC, yaitu adanya akselerasi, yang dimana dia merubah nilai dari akselerasinya menjadi berupa sudut dari motor servonya. Nah, ini adalah nilai dari sensor akselerasinya dan ini adalah nilai dari motor servonya. Jadi dirubah nilainya atau dikonversi dari nilai ini nanti dikonversi menjadi sudut dari motor servonya yang nantinya akan dituliskan di MyServo write. Nah, makanya bisa terprogram jika misalkan kita miringkan sensornya, otomatis motor servonya juga akan berputar sesuai sudut yang kita gerakkan di sensor MPU 6050-nya. Nah, jadi seperti itu cara pemrogramannya. Nah, jika sudah kalian dapatkan programnya, kalian bisa langsung upload programnya. Nah, jika sudah selesai diupload, sekarang kita akan tes, kita coba langsung di alatnya. Nah, sekarang kita akan coba kita tes setelah kita upload programnya ke Arduino Uno ya. Nah, ini sekarang akan kita rubah putarannya dari sensor MPU 6050. Nah, bisa dilihat bahwa putarannya mengikuti dari gerakan dari sensor MPU 6050 ya untuk motor servonya. Nah, bisa berputar sesuai dengan putaran dari
sensor MPU 650. Dan putarannya pun sama derajatnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba kita tempelkan di tangan ya. Nah, di sini saya akan coba ketika saya tempelkan di tangan, lalu saya gerakkan tangan saya, maka dia akan mengikuti gerakannya sesuai dengan gerakan tangan saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara atau penjelasan dari sensor MPU 650 dan cara program dari MPU 650 yang bisa kita gunakan untuk kontrol motor servo di Arduino Uno ya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.